apakah kalian masih suka makan mie pakai nasi? Hahaha. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film aksi yang berjudul Mechanic Resurrection. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menjalankan misinya. Walaupun misinya itu dianggap sangat sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi orang ini. Oke, seperti biasa, siapkan gula untuk kopi dicelup pakai roti menenak nasi pakai lauk Indomie. Boleh nonton sambil lari-lari asal jangan duakan kekasih. Boleh juga subscribe atau enggak, yang penting ikhlas hati. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Di awal film kita melihat aktor utama dalam film ini. Dia bernama Arthur. Dia terlihat sedang santuy di sebuah kapal pesiarnya, menikmati liburannya di Brasil. Kemudian dia pergi menuju sebuah kafe. Saat sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita biasa-biasa aja sok seksi mendekatinya. Terungkap Arthur telah bersembunyi 5 bulan di negara ini. Wanita ini diutus oleh bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang target mereka yang dibuat tampak seperti kecelakaan sesuai keahlian yang dimiliki Arthur. Jika dia tidak bersedia, maka bosnya akan membocorkan identitasnya kepada pemerintah dan musuhnya karena ia telah menyembunyikan kematiannya dalam sebuah ledakan. Tak terima dengan ancaman mereka, Arthur pun main meja-mejaan. Arthur kemudian naik ke sebuah kereta gantung. Dari sana ia kemudian melompat ke sebuah para layang menikmati pemandangan. Arthur kemudian kembali menuju ke kapal pesiarnya. Dan dari kejauhan dia melihat seseorang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya. Dan ia pun main petasan. Arthur menuju sebuah pelabuhan dan masuk ke dalam kontainer. Ternyata di tempat ini dia sudah mempersiapkan berbagai dokumen dan peralatan kerjanya. Dia kemudian mencari identitas sosok wanita tersebut dan terlihat berbagai paspor, uang, dan senjata yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Dari Brasil, Arthur terbang menuju sebuah pantai di Thailand. Dia pun mengunjungi temannya yang bernama May. Arthur akan mencari sosok wanita tersebut di negara ini. May kemudian mengantarnya menuju sebuah rumah milik Arthur yang jarang dikunjunginya. Ternyata di bawah lantai Arthur membuka kembali sebuah koper yang berisi hampir sama dengan yang disimpan di kontainer. Di malam harinya Arthur kembali mencari data sosok perempuan itu hingga dia mendapatkan informasi sosok pria sebagai bosnya yang bernama Green. Keesokan harinya Arthur melihat seorang wanita cantik berlabuh di pantai ini. Dia bernama Gina. Gina datang ke bar milik May dan meminta P3K kepadanya. Dia terlihat luka lebam di tangannya. Di saat malam harinya, terlihat kapal persiar yang ditumpangi Gina terjadi keributan. Kemudian May meminta bantuan Arthur untuk melihat keadaan Gina di perahu itu karena mereka menyangka terjadi pertengkaran di sana. Awalnya Arthur tidak mau karena itu bukan urusannya. Namun May bersikeras memintanya. Arthur pun datang menghampiri perahu itu. Ketika Arthur naik, Gina hampir saja mendapatkan pelecehan dari pria itu. Arthur kemudian melawan pria itu hingga terjatuh dan kepalanya terbentur besi. Haha. Gina yang melihat itu langsung jatuh pingsan. May kemudian membawanya ke pantai, sedangkan Arthur masuk ke dalam kabin perahu itu. Dan ternyata dia menemukan sebuah handphone yang berisi foto dirinya. Tidak mau meninggalkan jejak, Arthur kemudian membakar kapal persiar itu. Lalu Arthur menemui Gina dan menurutnya mengakui tujuannya datang ke pulau ini. Gina mengaku dirinya diancam oleh Grant untuk mendekatinya. Tujuannya agar dia mau melakukan apa yang diminta olehnya. Di keesokan harinya, May tampak sedang mengobati luka Gina. Arthur kemudian mencari identitas sebenarnya tentang sosok Gina. Ternyata dia adalah agen militer khusus yang bertugas di zona perang Afghanistan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Gina pun menceritakan jika Grant sudah mengancam anak-anak yang menjadi asuhannya di Kamboja dan dia tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya terlihat makin dekat terlebih saat anak buah Grant datang menggunakan sebuah kapal kecil untuk mengawasi mereka. Arthur dan Gina membuat hubungan mereka harus terlihat sudah sangat dekat demi keselamatan Gina dan para anak di Kamboja. Di malam harinya terungkap ketika masih bocah, Arthur dan Grant adalah korban dari penculikan para gangster untuk dijadikan tentara anak-anak. Saat itu untungnya Arthur berhasil kabur, tapi tidak bagi Grant karena terharu mendengar kisahnya.
Gina langsung memeluk Arthur. Dan terjadilah kumpul Buffalo. Singkat cerita, dua kapal perahu yang berisi anak buah Grant yang menyamar menjadi polisi datang ke pulau itu dan terjadilah pertempuran di sana. Sebenarnya di sini Arthur bisa saja dengan mudah mengalahkan mereka, namun dia memikirkan keselamatan Gina dan anak-anak Kamboja. Mereka pun dibawa menuju Bangkok, Thailand. Sampainya di markas Grant, Arthur terlebih dahulu digeledah oleh seorang wanita cantik. Dia duduk di kursi, ternyata sebuah bom sudah dipasang di sana. Dan jika dia bergerak sedikit saja dipastikan bom itu akan meledak. Grant kemudian datang dan Arthur hanya bisa menerima perintahnya. Dia ditugaskan membunuh 3 orang. Sebuah foto ditujukan kepadanya. Yang pertama adalah Krill, dikenal sebagai pembunuh massal dan panglima perang sekaligus pedagang senjata terbesar di Afrika. Sekarang dia berada di penjara kedai Malaysia. Arthur pun disuruh untuk menelan alat penyedap agar Grant bisa mengetahui keberadaannya. Gina terlihat dibawa menuju sebuah kapal besar di lautan lepas. Lalu scene berpindah ke Penang, Malaysia. Arthur membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke penjara ini. Dan penjara ini berada 70 mil di tengah lautan dan berada di tebing yang tinggi. Arthur akan menyamar menjadi seorang buronan kelas kakap yang bernama Martin Bashman yang sedang dicari oleh kerajaan Malaysia. Arthur pun membeli sesuatu yang dikemas seperti permen karet, kemudian menata wajahnya dan membuat paspor palsu menyerupai wajah buronan itu. Setelah semuanya oke, Arthur datang ke sebuah pasar untuk beli peti, untuk mengganggu petugas polisi di sana hingga dirinya ditangkap. Dia dan tahanan lainnya kemudian dibawa ke penjara yang dimana misi Arthur akan dilakukan. Arthur harus membuat kematian jenderal seperti sebuah kecelakaan agar dirinya dijemput dari sana. Di sana Arthur melihat langsung Krill yang dijaga oleh para anak buahnya. Dan faktanya banyak orang yang menginginkan kematian Krill, termasuk mantan anak buahnya sendiri. Saat Krill sedang melakukan olahraga angkat barbel, mantan anak buahnya itu hampir saja membunuhnya. Untungnya Arthur datang dan menyelamatkannya. Karena hal itu Krill mulai menyukai Arthur. Saat berada dalam sel, Arthur dipanggil kembali oleh Krill untuk menawarinya pekerjaan. Tiba-tiba yang dilakukan oleh Arthur, Krill dicekoki narkoba hingga overdosis dan akhirnya modar. Arthur kemudian meloloskan diri. Permen yang dia bawa ternyata berisi bahan peledak untuk menghancurkan dinding penjara ini. Kemudian dia menelan alat GPS itu agar tim menemukannya. Sebuah salep dia balurkan ke badannya untuk mengelabui serangan. Setelah melompat, dia tiba-tiba berada di perahu penyelamat dan misi pertamanya selesai. Arthur kemudian menelepon Grant dan melihat keadaan Gina dan target selanjutnya yaitu bernama Adrian yang berada di Sydney, Australia. Arthur mempunyai waktu selama 36 jam. Dan Adrian yang menjadi target selanjutnya adalah seorang miliarder yang bergerak di bidang pertambangan dan mineral. Namun yang orang tahu dia mendapatkan uang dari penjualan manusia, khususnya PSK di bawah umur. Arthur pun menyamar menjadi seorang buyer untuk perkantoran dekat lokasi. Targetnya padahal dia hanya ingin memfoto ruangan itu. Arthur kemudian meracik sebuah bahan kimia yang bisa meretakkan kaca. Selanjutnya dia kembali ke kantor itu dan kali ini ia menyamar menjadi seorang teknisi. Dia kemudian membuat lubang di kaca tersebut. Dan ketika Adrian masuk ke dalam renang, tiba-tiba kaca dari kolam itu pecah dan dia pun meluncur tewas. Dan misi kedua Arthur pun dinyatakan berhasil. Dan Green cukup senang mendengar hal ini. Saat akan melakukan video call dengan Arthur, Gina dengan sengaja menggeser sedikit kameranya. Arthur disuruh Gina melihat lebih dekat. Namun karena hal itu anak buah Grant menamparnya. Arthur kemudian mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor perahu yang dia lihat menaiki helikopter. Arthur mencoba mencari kapal pesiar yang membawa Gina. Setelah menemukannya, dia pun kemudian melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Gina pun akhirnya terlihat dan Arthur berusaha menolongnya. Sialnya karena kalah jumlah, anak buah Grant yang lain berhasil melumpuhkannya. Arthur berhasil lolos dari kapal itu, namun Gina masih berada dengan mereka.
Scene berpindah ke Bulgaria. Target ketiganya bernama Max Adam, seorang penjual senjata dari Amerika Serikat. Di sebuah lokasi yang sangat dijaga ketat, ternyata Max mempunyai kapal selam untuk menyimpan misil balistik antar benua, dan Arthur hanya mempunyai waktu selama 24 jam untuk membunuh Max. Dia memulai rencana dengan menembak salah seorang penjaga Max. Ketika mereka menelepon rumah sakit untuk mengirimkan helikopternya, Arthur masuk dalam helikopter itu dan menyelinap masuk ke markas mereka. Once you reach the compound, Max Adam yang ketakutan telah disusupi seseorang pembunuh profesional kemudian masuk menuju ruang bunkernya. Ternyata tak diduga Arthur yang cerdas kayak saya sudah berada di sana. Lalu terungkap ketika target yang harus dibunuh oleh Arthur adalah saingan bisnis Crane. Kali ini Arthur tidak membunuh Max. Mereka melakukan kesepakatan untuk balik menjebak Crane. Max Adam akan dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan dan ledakan di area kapal selamnya. Dan ketika dia terjebur di dalam laut, Arthur sudah siap berada dalam air untuk menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah pulau. Arthur kemudian menelepon Grant bahwa misinya telah dilakukan. Karena meminta bukti mayatnya, Arthur kembali ke kapal selam milik Max, lalu dikirimkan Grant ke sana. Arthur berhasil menghabisi mereka semua. Dia pun langsung menyelam menuju posisi Grant dan Gina. Saat muncul di permukaan, inilah aksi seorang Arthur yang sangat kuat. Gina pun berusaha memberikan perlawanan, namun Grant kembali menangkapnya. Arthur kembali menunjukkan kemampuannya. Anak buah Grant yang tersisa dihabisi satu persatu. Saat Gina sedang mengobati lukanya, Grant mengaktifkan bom yang di kapal itu. Gina kemudian dimasukkan ke kapal penyelamat, sedangkan Arthur kembali mengejar Grant yang akan kabur. Waktu pun semakin menipis. Grant hampir saja berhasil dilumpuhkan, namun dia kembali memberikan perlawanan. Hingga Grant yang telah terlilit, Arthur harus berusaha menyelamatkan diri, dan kapal itu pun meledak. Gina pun berhasil selamat. Max Adam pun terlihat di sana, namun di manakah Arthur? Gina pun kembali ke Kamboja dan mengajar anak-anak lagi. Tiba-tiba Arthur muncul di sana. Ternyata Arthur berlindung di sebuah jangkar saat ledakan itu terjadi. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film selanjutnya. Suka nonton, suka banget lur.